Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Amalia Rahma dengan nomor NIM 06021282227032. Di sini saya akan membuat tugas tutorial cara bagaimana kita mengedit PPT dari aplikasi Canva, kemudian lalu kita animasikan di aplikasi Capcut. Kalau kalian mau tahu, simak videonya ya. Oke teman-teman, baiklah yang pertama ini kita buka dulu aplikasi Canva, terus kita langsung cari ke template, kita cari desain yang mau kita pakai untuk PPT yang akan kita gunakan, yang akan kita buat. Lalu atau kalian susah, kalian tinggal cari aja di pencarian, ketik aja PPT. Nah, di situ nanti akan muncul. Nah, di situ banyak banget kan varian-variannya kan. Nah, kalian tinggal bisa pilih yang mana yang sesuai selera kalian dan mana yang mau kalian edit. Nah, di sini aku milih desain yang ini. Untuk materi kita kali ini yaitu mengenai tentang teks prosedur. Nah, di sini kalian bisa nih mengubah tulisan atau apa yang mau kalian ketik ya. Kalian bisa tulis sesuai dengan apa yang ingin kalian ketik. Ini kelas 7. Nah, kemudian itu juga kita bisa memilih font nih teman-teman. Milih font terserah kalian sesuai selera ya. Mau yang itu atau yang mana, tinggal bisa dipilih, banyak banget variannya. Nggak usah bingung, tinggal kalian cari. Nah, terus setelah itu kalian lanjut nih ke slide selanjutnya. Kalian juga tetap bisa mengubah tulisan, font dan segala macam. Nah, di sini kan langsung ke materi ya teman-teman. Nah, jadi kalian langsung saja masukin materinya, tinggal copy paste, kemudian tinggal copy paste ya teman-teman. Maaf. Nah, bisa juga nih teman-teman, setelah ini kalian bisa ukur sesuai besar kecilnya terserah kalian. Nah, di sini juga kalian bisa memberikan warna, mengubah warna teksnya melalui warna itu ya. Nah, ini juga kita kasih juga untuk judulnya sesuai dengan judul ya, pengertian atau definisi gitu. Nah, jadi semuanya bisa diatur dan diubah dengan selera dan sesuai yang kalian ingin buat. Kemudian nih ada ciri-ciri dan yang terakhir ada terima kasih. Intinya mengedit di Canva ini sangat mudah ya teman-teman, banyak banget elemen-elemen, kemudian fontnya segala macam tinggal kalian ubah. Nah, sekalian sudah kalian unduh. Ini karena aku mau ngedit ke Canva, jadi ke Capcut, jadi aku munduhnya lewat foto biar mudah untuk ngedit di Capcutnya. Ini lagi proses loading ya teman-teman. Nah, kalau udah gini nih udah kesimpan nih di galeri gitu. Oke, lanjut ke Capcut ya teman-teman, karena kita mau mengeditnya menggunakan aplikasi Capcut nih. Ini aplikasi, menambahkan proyek baru, kemudian pilih foto-foto tadi. Nah, itu kan ada 5, jadi kita pilih semua ya teman-teman. Nah, setelah itu mengunduh dan dia akan muncul seperti ini di Capcut. Nah, pada saat di Capcut ini kita bisa memilih elemen-elemennya nih, trennya transisinya ya teman-teman. Transisinya kalian mau gimana, itu juga bisa diukur mau seberapa lamanya atau seberapa cepatnya gitu kan. Nah, kita kasih aja semuanya transisi biar lebih menarik ya, biar lebih ada pergerakan-pergerakan di video presentasi kaliannya. Nah, gini. Nah, terus juga lanjut kasih ke yang lain juga satu persatu. Setiap template kita kasih transisi biar lebih menarik ya. Nah, itu jangan lupa ya teman-teman, itu bisa kok diatur berseberapa lamanya mau pergerakannya gitu, percepat atau perlambat gitu. Nah, sudah selesai.
Lanjut nih, ini kita buang aja belakangnya warna hitam itu. Setelah sudah nih, kita bisa juga menambahkan sound atau musik ya. Nah, karena ini berhubung video buat panjang, jadi saya memilih lebih ketambah ke suara ini. Kita cari musik yang pas gitu ya, kita cari yang pas. Nah, ketika udah fix, kita langsung pencet, kita tambahkan itu, dan muncullah musik dan videonya itu kan. Nah, begitu teman-teman. Asik. Jadi lebih semakin ini kan. Nah, di sini juga ya teman-teman, kita bisa mengatur nih mau seberapa lama. Ini kan nanti kita bakal buat mengasih sound omongan kita kan, menjelaskan gitu kan. Nah, itu tambahkan berekam suara. Kita di situ langsung menjelaskan, misalkan kayak teks prosedur kelas 7 gitu. Nah, terus materi pembelajarannya semuanya kita jelasin lewat rekam suara kita dari awal sampai akhir. Nah, ini yang aku sedang menjelaskan ada 2 materi pembelajaran, pengertian dan teks ciri-ciri dan pengertian teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur. Nah, di sini juga teman-teman, yang pertama adalah materi bisa kita ulang-ulang, dan ini juga bisa kita mengatur volumenya nih. Kalau misalkan musiknya terlalu besar, kelas dia 7. Bisa kita kecilin. Nah, kalau yang pertama adalah materi pembelajaran. Nah, jadi kan lebih biar pas nih. Dapat 2, yaitu yang pertama pengertian teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa suara kalian lebih kecil daripada musik, kalian bisa menambahkan suara. Yang pertama adalah materi pembelajaran, rekaman suara yang sudah kita buat tadi kan. Nah, kita atur biar teks sama prosedur ya, kelas teman-teman. 7. Nah, gitu. Terus lanjut ke definisi ini, kita perpanjang dulu lagi karena kita akan menjelaskan. Jadi kita perpanjang dulu semuanya. Nah, setelah itu baru kita rekam suara lagi. Kita rekam suara lagi ya. Pas rekam suara itu kita menjelaskan nih apa itu definisi teks prosedur. Kita bacain semua yang ada pada di teks prosedur di PPT ini. Dari awal sampai akhir kita jelaskan. Gitu. Banyak sekali ya teman-teman CapCut ini berguna, memudahkan untuk mengedit gitu kan. Nah, sudah selesai, lanjut nih kan, transisinya juga tetap jalan ketika sudah selesai baca perjalanan. Nah, itu ya kita perpanjang lagi nih tentang ciri-ciri teks prosedur, karena kita akan menjelaskan kembali apa itu ciri-ciri teks prosedurnya dan tujuan pembaca. Nah, gitu guys. Kita atur-atur dulu ya teman-teman, volumenya semuanya kita atur-atur semua. Nah, ini kita mulai merekam suara kita lagi. Kita jelasin ciri-ciri teks prosedur itu ada apa aja. Yang ada 4. Yang pertama menggunakan pola kalimat perintah, kemudian yang kedua menggunakan kata kerja aktif, yang ketiga menggunakan kata-kata penghubung, yang terakhir menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan lain-lain. Nah, setelah sudah teman-teman, kita langsung ini lagi ya. Ini kebablasan. Kita sebutin semua ya teman-teman. Lanjut nih ke yang slide terakhir. Terima kasih. Tak lupa kita juga rekam juga suara kita dengan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir menggunakan kata pasif. Ini sudah lagi diatur-atur ya teman-teman. Nah, kayaknya ini agak sedikit salah sedikit. Ini aku sedang menjelaskan ya. Nah, terima kasih. Slide yang terakhir. Terima kasih. Nah, gitulah guys. Jadi gimana cara dari kita membuat PPT di Canva, lanjut kita ngeditnya ke CapCut biar lebih menarik dan lebih bagus untuk penugasan kita.
dari awal sampai akhir nih. Teks prosedur kelas 7. Kita ulang-ulang lagi bisa. Yang pertama adalah Lihat materi lagi pembelajaran. ini apa sudah Materi bisa. pembelajaran ini terdapat dua, yaitu yang pertama pengertian teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur. Gitu. Teks prosedur merupakan teks. Nah, terus seperti ini masih ada yang kurang. Nah, ini aku kelupaan untuk menambahkan volumenya ya. Nah, lanjut sampailah akhir nanti. Kemudian Ini sedang diatur-atur dulu. Ya, seperti itulah teman-teman. Kemudian- kalau mau membuat Kemudian yang tanpa ataupun terakhir menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Terima kasih ya yang dapat saya jelaskan pada video kesempatan kali ini. Setelah sudah, kita langsung ekspor nih biar tanpa tanda air. Kita tunggu sampai 100% supaya dia bisa tersimpan di galeri. Nah, selesai, semuanya sudah tersimpan di galeri. Terima kasih, bye. Teks prosedur kelas 7. Yang pertama adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini terdapat dua, yaitu yang pertama pengertian teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Tips atau tutorial melakukan langkah tertentu dalam teks prosedur ini terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang terdapat di tahap langkah-langkah dengan tujuan pembaca. Kemudian ciri yang kedua itu ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri ini terdapat 4 di sini. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat.